Ya. Terkait ini apa peron selama 8 tahun di KPK, Ya. itu kan salah satunya jadi kulit bangunan. Ya. Selama 8 tahun itu dia melakukan apa saja. Lalu kan tadi sempat dikatakan dia pernah pulang ke Cirebon. Ya. berapa kali dan untuk apa saja dia kembali ke rumahnya itu. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu di antara pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan berketerangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Kira-kira. Ya. Masih ada? Sana dulu mungkin belakang, silakan. Istri dari Tempo mau tanya, PS ini mengakui sangkaan itu kepada penyidik atau tidak? Terus yang kedua, untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO? Ya. Terhadap PS, kami tidak mengejar pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak perhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Kira-kira. Sudah nggak ada lagi DPO kan? Tidak ada lagi DPO. Jadi DPO sudah kita tangkap hanya satu orang. Tunggu ya. Sabar. Silakan yang di depan. Dari mana? Kompas. Oke, silakan. Identitas ini tuh digunakan apakah di akun Facebook atau seperti apa? Ya, yang pertama terkait identitas ini nama panggilan. Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu. Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan ya. Jadi ada menyebutkan Robi Irawan termasuk kepada tempat kosnya. Bapak kosnya juga tahunya kosnya menyebut Robi Irawan dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan, jadi bukan anak kandung. Hal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS, namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan. Itu saya. Silakan yang masih bertanya, tunggu ya, gantian dulu. Mungkin masih ada yang belum? Ya silakan. Dari mana? Sama satu lagi soal penyakalan dari tersangka Saparkata yang tangkap. Peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan peradilan, nanti kami akan hadapi peradilan itu. Kemudian yang terkait ini sudah diuji oleh pengadilan ke tingkat kasasi, yaitu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Sengaja menyembunyikan Saya kira itu salah satu upaya dari pihak keluarga untuk membuktikan keberadaan daripada dengan mengakui lingkungan bahwa PS bukan lagi PN tapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari ini. Masih ada? Iwan lagi. Ya, silakan. Ya.
seperti yang rekan-rekan melihat di media mungkin bahwa di televisi bahwa AF sudah juga memberikan keterangan. Nah, AF dulu juga dulu dia bersedia tidak berani terpaku di pengadilan. Sehingga waktu itu yang dibacakan adalah BAP dia atau keterangan dia. BAP Dilakukan di bawah yaitu dilakukan di bawah sumpah. pemeriksaan ulang. Saya perlu rekan-rekan bahwa seluruh saksi ini sekarang ada dalam proses penerimaan SPM. Jadi kita harapkan semua saksi hadir di persidangan, tidak lagi dibacakan keterangan di bawah sumpah, tapi kita berharap saksi-saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi bikinan dan sebagainya. Semua saksi akan kita harapkan hadir nanti boleh. Cukup ya rekan. Aku lagi ya. Lagi. Sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh agar tertib, Tunggu, sabar ya. Tidak. Kita sama-sama mendengar. Tidak, jika saya mati saya pukul. Jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya dapat, Pak. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang kami yakinkan bahwa Anda tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan Aduh, gua tolong gua. Aduh, anjing. Lari kemana, Bang? Balik. Saya rela mati. Karena saya tidak merasa bersalah. Keterangannya tadi benar semua, Bang. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini ada cukup. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Cukup. Betul kalau orang tua Anda sempat menyembunyikan identitas Peggy? Tidak. Anda betul Peggy Setiawan ya, Pak? Saya bukan Peggy Setiawan. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Peggy mungkin ada mau disampaikan. Ya, sorry. Pemirsa, baru saja yang Anda saksikan adalah konferensi pers resmi, rilis resmi yang disampaikan dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Tadi ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham yang menyampaikan pernyataan terkait dengan kelanjutan dari kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Yang disampaikan tadi di dalam rilis ini adalah satu DPO yang sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian bernama Peggy Setiawan alias Peron yang kemudian ditemukan ada identitas lain atau nama alias yang sudah digunakan selama ini bernama Robi Irawan. Tadi pihak kepolisian juga diwakili oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan yang mengatakan bahwa sudah ditangkap satu DPO dengan nama Peggy Setiawan dan hanya Peggy Setiawan yang merupakan DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Awalnya pemirsa, pada saat sudah berjalan proses penyidikan dan penangkapan sampai dengan pemutusan tersangka yang totalnya ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap dari kejadian di tahun 2016 ini. Pihak kepolisian sempat menyatakan ada 3 orang yang menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Namun kemudian hari ini pihak kepolisian tadi diwakili oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa
Dalam kasus ini hanya ada satu DPO saja, yakni Peggy Setiawan saja alias Peron alias Robi Irawan yang menjadi buron dan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tadi pihak kepolisian juga menyampaikan terkait dengan apa modus operandi yang dilakukan oleh Peggy Setiawan alias Peron ini. Dari pernyataan rilis pers yang disampaikan, modus operandi dari yang dilakukan oleh Peggy Setiawan ini adalah melakukan kekerasan dan juga melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap anak. Dan ini juga terancam sanksi pidana sesuai dengan yang ada di dalam kitab KUHP dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Peggy Setiawan ini bisa dijerat dengan hukuman ancaman penjara pidana mati, kemudian juga bisa seumur hidup ataupun penjara 20 tahun. Tadi juga pihak kepolisian sudah menyampaikan barang bukti yang diambil dari rumah korban, dari rumah tersangka dan juga dari tempat kos yang ditempatinya bersama dengan ayah dan juga ibu tirinya. Nanti kami akan hadirkan lagi terkait dengan ulasan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini pemirsa dalam program lain yang ada di Metro TV. Demikian Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.